Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ya, selalu luar biasa. Tidak pernah Tuhan yang biasa, tetapi selalu Tuhan yang luar biasa. Nah, saya mau lihat dari kehidupan kita secara secara umum, secara biasa. Dua sisi dalam kehidupan kita yang harus kita jalani, mau tidak mau. Mau tidak mau, kedua sisi ini dalam kehidupan kita perlu hadapi, kita perlu jalani, karena Tuhan yang sudah menetapkan hal itu. Dan kedua sisi ini dari kehidupan kita itu baik. Tuhan berkata itu baik, Tuhan juga menganggap itu perlu bagi kita, sehingga kita harus menyadari untuk tidak mengeluh ketika sisi yang lain datang dalam hidup kita terjadi. Kita jangan mengeluh. Saya ambil dulu dari kebenaran firman Allah dalam kitab Kejadian. Kita tahu ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Coba kita buka kitab Kejadian pasal yang pertama. Dan saya temukan di situ bagaimana Allah menjadikan langit dan bumi ini. Pas ayat yang ketiga, atau saya mulai baca ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Luar biasa ya, kuasa firman. Ini saudara harus menyadari, mengerti. Tuhan cuma berfirman, jadilah terang, lalu terang itu apa? Jadi. Ini kuasa perkataan, kuasa firman. Saudara percaya bahwa firman Allah berkuasa? Ya, firman Allah dia cuma berfirman, jadilah. Jadi firman Allah adalah satu buku yang berkuasa. Bukan sembarangan, bukan hanya sebuah cetakan yang berulang-ulang dicetak kembali dan tidak ada apa-apanya, tidak. Sebab itu kita mau memberitakan firman Allah karena di dalamnya ada kuasa. Baik. Gelap gulita, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang dari gelap. Jadi ada terang dan ada gelap. Ini dua sisi yang kita lihat juga ada dalam kehidupan kita sebagai manusia. Manusia di luar Tuhan, manusia yang gak percaya kepada Tuhan, ataupun kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Sama-sama bagi manusia berlaku adanya kedua sisi ini dalam kehidupannya. Allah melihat terang itu baik, dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dipisahkan. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ya. Jadi dari awal kejadian alam, kejadian dunia ini, Allah sudah ciptakan, Allah sudah adakan. Ada terang, ada juga gelap. Enggak selamanya terang terus atau gelap terus. Jadi ada terang, ada gelap. Ada siang dan ada malam. Inilah yang Tuhan adakan bagi kita sekalian. Yang sekali lagi saya katakan dan tekankan di sini, keduanya itu baik. Bisa katakan amin? Jangan katakan cuma terang itu baik dan gelap itu tidak baik. Keduanya itu perlu. Tuhan tahu persis. Jadi jangan kita yang menilai lalu, oh ini enggak kita perlu, oh ini enggak baik buat kita. Tapi marilah kita melihat seperti Tuhan melihat. Dan yang sudah menciptakannya itu bagi kita. Bahwa terang itu baik, tapi gelap itu juga baik bagi kita sekalian. Sekarang kita memasuki keadaan yang siang, terang di luar. Terang pula di dalam karena ada lampu. Ini namanya siang hari, Tuhan adakan. Tapi kita sudah melewati bukan siang. Itu malam yang kita sudah lewati. Semuanya gelap. Ya, dan tidak gelap terus. Nah sekarang
siang hari. Dan itu semua yang baik karena begini. Ketika terang, ketika siang hari, pagi, mulai dari pagi hari sampai siang hari, sampai masih sore masih ada terang, itu waktunya untuk orang bekerja, beraktivitas. Tetapi hidup manusia itu bukan melulu untuk bekerja, untuk beraktivitas, untuk berusaha. Betapa baiknya Tuhan memperhatikan keberadaan kita untuk nggak kasih terang terus. Kalau terang terus, orang nggak punya nggak punya keinginan untuk tidur, nggak punya rasa ngantuk barangkali, karena ada terang, susah untuk tidur. Tapi Allah robah terang, akhirnya jadi gelap untuk kita bisa beristirahat. Amin. Saudara mengerti hal ini? Jadi ada waktunya Tuhan kasih terang untuk kita bisa beraktivitas, bekerjalah dengan baik. Tapi ada waktunya gelap untuk Tuhan suruh kita beristirahat. Melepaskan lelah kita agar kekuatan kita kembali. Puji Tuhan. Dia tahu persis apa yang manusia itu perlu. Ya, ada matahari siang, ada malam hari lagi buat kita untuk beristirahat. Puji Tuhan. Jadi kita mau lihat bahwa kita tidak bisa menghindari atau kita tidak bisa mengatakan terang itu saja baik dan gelap itu tidak baik. Atau siang itu baik, saya bisa beraktivitas, menghasilkan uang, sedangkan gelap itu tidak. Saya tidak ngapa-ngapain, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi tidak ada keuntungan apa-apa, bukan. Itu waktunya untuk melepaskan lelah. Jadi di sini kita temukan bahwa Tuhan itu sangat memperdulikan keberadaan manusia. Adanya terang dan adanya gelap. Kita seringkali menyanyi nyanyian pada waktu seorang dipanggil Tuhan meninggal dalam ibadah duka. Ada sebuah nyanyian yang jemaat GPDI Bethlehem selalu nyanyikan. Orang banyak belum tahu lagu ini karena sudah diciptakan lagu ini oleh anggota jemaat GPDI Bethlehem yang sudah almarhum juga. Dia sempat menciptakan lagu ini dan sangat menyentuh kita. Kita amenkan sekali. Dia ambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ya, saya tidak baca semua ayatnya, tapi di perikop dari pasal yang ketiga di kitab Pengkhotbah firman Allah berbunyi, untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, ayat yang pertama. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saya langsung ke ayat yang keempat. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Jadi menangis karena susah, menangis karena sakit, menangis karena disakiti, menangis karena rugi, menangis karena kesulitan, menangis karena banyak hal. Karena susah. Tetapi juga ada waktu untuk tertawa. Ketika kita diberkati. Ketika semua berjalan baik. Ketika kita bersama-sama dengan teman, keluarga. Ketika semua berjalan lancar. Kita bisa tertawa. Ada waktu menangis. Tapi gak terus menangis terus. Ada waktu Tuhan kasih kita bisa tertawa. Ya. Ada waktu untuk meratap. Berduka cita. Ada waktu untuk menari. Haleluya. Ada waktu seperti ini. Jadi kita perlu pahami terlebih dahulu. Kehidupan manusia itu seperti apa. Bagaimana kita menjalankan hidup ini. Apa yang Allah telah tetapkan dalam hidup manusia itu. Seperti apa. Untuk kita tidak gampang mengeluh. Ya. Untuk kita tidak mudah bertanya kenapa mesti begitu. Kenapa jadi enggak enak? Kenapa harus susah? Dan sebagainya. Ya, dua-dua itu yang Allah sudah tetapkan. Sebagaimana dia tahu bahwa manusia perlu terang dan juga gelap. Terang untuk beraktivitas, terang untuk bekerja. Tetapi juga malam untuk melepaskan lelah kita dari segala pekerjaan yang berat. Tuhan tahu kita perlukan. Dan itu sebab itu dan oleh sebab itu dia
memperhadapkan kita kepada hal ini. Ada waktunya kita menangis, ada waktunya kita tertawa, ada waktunya kita meratap. Bukan cuma menangis biasa, tetapi ratapan adalah tangisan yang datang dari satu hati yang hancur, meratap. Tapi ada waktunya kita bisa menari, lega dalam keadaan. Nah saudara, kita mau lihat sekarang dari kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel dalam kehidupannya itu kita harus belajar, ya. Karena kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, siapa mereka, itu identik dengan kehidupan rohani kita. Sebagai yang disebut kita sebagai orang-orang Israel rohani. Kita bukan orang Israel jasmani, kita bukan orang Yahudi, kita adalah bangsa Indonesia, warga negara Indonesia. Ya, tetapi secara rohani kita disebut Yahudi rohani, Israel rohani. Dan kita lihat kepada perjalanan daripada bangsa Israel. Dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, ketika Allah memanggil Musa, melantik, menentukan Musa untuk menjadi pemimpin, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Cukup lama saudara. Bangsa Israel ada di Mesir, diperbudak, bekerja keras. Itu lama sekali. 430 tahun. Bukan waktu yang singkat. Lahirlah di sana anak-anak. Ada keturunan yang lahir di Mesir. 430 tahun. Hidup gak enak di Mesir. Sedangkan mereka orang Yahudi yang biasa menyembah Allah Yehova. Sekarang mereka ada di Mesir, diperbudak, diperhamba. Keadaan mereka tidak enak. Kemudian mereka mulai berseru kepada Tuhan. Dan Allah lepaskan mereka lewat Musa yang dia pimpin. Nah, di dalam pemberitaannya, di dalam ucapannya, di dalam pemberitahuannya kepada Musa, Allah berkata begini kepada Musa dalam Keluaran pasal yang ketiga. Ya, dia tuntun mereka keluar, dia berkata begini, ayat yang ke-8. Sebab itu, atau kalau sebab itu sebab apa? Ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Jadi kalau dia memperhatikan kita bukan asal. Kita memperhatikan sesama, enggak seperti Tuhan memperhatikan kita. Masing-masing. Dan itu dia katakan dengan sungguh. Barangkali kita memperhatikan sesama kita asal saja. Selagi kita sempat, selagi kita mau. Tapi Tuhan memperhatikan kita itu sungguh, serius, betul-betul. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara, kalau baca ini, tempatkan dirimu di tempatnya Israel. Ketika saudara berseru dalam kesusahanmu kepada Tuhan, ketika engkau berada dalam penderitaan, ketahuilah Tuhan juga tahu. Tuhan sedang memperhatikan. Ya, amin. Senang punya Tuhan yang memperhatikan. Ya, puji Tuhan. Jadi kita nggak sendiri. Jangan selalu merasa minder. Aduh, orang lain nggak tahu. Memang orang lain nggak tahu. Saya katakan tadi, kalau kita memperhatikan cuma asal. Kita nggak terlalu mendetail. Kita juga bukan orang-orang yang mau tahu keadaan orang. Tapi Tuhan kita yang tahu. Dan dikatakan di sini, dia mengetahui juga penderitaan kita. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Aku sendiri, kata Tuhan. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya. Aku sendiri yang akan bawa. Ya, kepada sesuatu, kepada keadaan yang menyenangkan. Ke satu tempat, satu negeri
yang berlimpah-limpah susu dan mandunya, yang luas dan baik. Tapi ingat apa yang Tuhan juga katakan. Dia berkata di situ, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ketika mereka mendengar Tuhan membawa kita, aku yang akan menuntun kamu sendiri, aku, kepada sebuah tanah yang baik luas, semua tersedia bagimu. Tapi di tanah itu yang baik itu ada orang-orang seperti orang Kanaan, orang Hewi dan lain sebagainya. Jadi ada dua hal di tanah perjanjian yang Allah siapkan buat Israel. Sebagaimana yang saya tadi katakan di awal, ada dua sisi kehidupan yang tidak bisa dielakkan. Kita tidak bisa lari dari hal itu. Allah sudah tentukan. Ada yang enak, ada yang tidak enak. Masih mau ikut Tuhan? Masih mau ikut Tuhan? Di luar pun saudara gak ikut Tuhan, juga saudara alami yang sama. Alami yang sama. Ya. Tapi dalam hal yang tidak enak nanti kita lihat bahwa kita mempunyai keuntungan yang jauh lebih besar daripada mereka yang tidak memiliki firman Allah. Ya, jadi di sini Tuhan siapkan di dalam kehidupan bangsa Israel hal-hal yang menguntungkan. Tapi apa yang Allah siapkan itu jadi hal yang bukan Allah ingin begini. Bukan saja mereka itu menikmati berkat-berkat Tuhan, hal-hal yang menyenangkan, semua berjalan mulus, tidak ada pencobaan, tidak ada ujian, tidak ada sakit penyakit, tidak ada apa-apa. Tapi Allah juga siapkan orang-orang yang ada di Kanaan, yang nanti mereka saksikan mereka orang-orang raksasa, orang-orang yang kuat. Tapi untuk apa? Sebenarnya untuk apa sih Tuhan mesti sediakan orang-orang itu? Apa enggak cukup di tanah perjanjian bagi Israel? Allah siapkan yang enak aja dong. Kan mereka sudah diperbudak lama di Mesir. Sudahlah, enggak usah lagi ada yang susah. Saudara harus tahu, bangsa Israel ini enggak pernah tahu berperang. Enggak tahu. Mereka enggak tahu berperang, enggak bisa. Ya. Itu sebabnya melewati padang belantara itu Allah latih mereka menghadapi hal-hal ini. Sudah dilatih terlebih dahulu. Masuk lalu ke tanah perjanjian. Mengapa mereka harus hadapi ini? Untuk melatih diri mereka berperang agar mereka jadi kuat. Untuk apa ada sisi gelap dalam hidup kita? Untuk iman kita jadi lebih kuat kepada Tuhan. Jadi ada apa-apa yang Tuhan siapkan bukan tanpa tujuan. Bukan tanpa enggak ada apa-apanya, bukan. Jangan kita cepat tangisi apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita gumuli. Bukankah Ayub pasal 7 ayat pertama sudah katakan juga hidup ini berat. Tapi enggak selamanya berat terus. Hidup ini harus bergumul. Jadi ada dua sisi. Ada yang enak. Berkat-berkat Tuhan, kasih setia Tuhan kita alami, damai sejahtera. Pada waktu kita sedang tidur, Alkitab katakan berkat itu sudah Allah siapkan buat kita. Dan itulah yang Tuhan juga siapkan bagi bangsa Israel. Tapi namun bukan hanya untuk menikmati berkat ini saja. Bukan saja untuk hidup-hidup enak saja. Tapi ini. Melatih mereka untuk berperang. Melatih mereka untuk bergumul. Melatih mereka untuk menghadapi hidup yang berat. Yang berat juga. Untuk dan agar mereka menjadi bangsa yang kuat. Kita buka di dalam bilangan. Bilangan pasal yang ke-13. Dalam kitab bilangan pasal yang ke-13. Saya baca mulai ayat yang ke-21, ketika ke-12 pengintai diutus oleh Musa untuk mengintai negeri perjanjian tersebut. Apa betul
janji Allah itu bagi mereka. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, ada Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Tandan-tandan buah anggur yang lebat. Sampai harus dipikul, harus dibawa oleh 2 orang. Ya, subur tanah itu. Janji Allah telah tergenapi. Betul apa yang Allah katakan kepada mereka. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Jadi ada janji-janji Allah yang mereka alami, yang mereka lihat sebagai bukti. Allah kita, saudara, kalau berbicara tentang janjinya pada kita, apa yang dia katakan tanah itu baik, tanah itu subur, ini buktinya, ada hasilnya. Bukan nggak ada, bukan kosong. Allah itu bukan manusia yang berdusta. Allah itu adalah Allah yang setia. 1 Korintus 1 ayat 9. Coba kita buka. Allah kita Allah yang bagaimana? 1 Korintus pasal yang pertama. Ayat yang ke-9. Firman Allah berbunyi demikian. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah itu setia. Setia dalam mengasihi kita. Setia dalam perlindungannya kepada kita. Setia kepada kata-katanya. Kepada apa yang dia ucapkan. Itu dia pegang. Dia tidak pernah lupakan janjinya. Dia Allah kita yang setia. Dan itu sebabnya apa yang dia janjikan kepada Musa, apa yang akan mereka temui dan dapatkan di negeri perjanjian, itu sekarang oleh ke-12 pengintai dilihat. Oh, ada bukti betul. Haleluya, puji Tuhan. Ketika tandan anggur itu mereka bisa pikul dan membawanya kembali ke negeri mereka. Oh, ada sukacita luar biasa. Allah benar, firman Allah benar, firman Allah itu pasti. Apakah itu juga saudara masih bisa katakan tentang janji Allah? Apakah saudara masih percaya bahwa janji Allah itu pasti? Apakah saudara tetap percaya bahwa janji Allah itu masih berlaku bagi saudara? Pada waktunya Tuhan. Dia tidak pernah berdusta, saudara. Satu ayat yang lazim kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian karena lama. Oh, Tuhan sudah lalai. Tuhan sudah lupa. Tuhan tidak ingat. Bukan. Ya, seringkali kita menyakiti, mengecewakan hati Tuhan dengan ucapan-ucapan kita yang seperti itu. Kita sendiri membatasi kuasanya. Kita membatasi keberadaannya sebagai Allah yang setia. Kita sendiri yang tidak mengakui. Sehingga banyak berkata, dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan itu tidak pernah lalai. Dia ingat betul. Yang sering kali lupa akan janji, yaitu kita kepada sesama. Ini yang saya sering kali katakan kepada kaum wanita. Janji ini kita lupa. Kita berjanji kita lupa. Oh iya, lupa.
Oh iya saya lupa. Nah itu lupanya kita. Tapi Allah kita yang kita sembah dalam Yesus Kristus bukan Allah yang lupa. Bukan juga berdusta. Karena dia bukan manusia. Amin. Dia Allah yang ingat. Dan dia akan lakukan semuanya yang dia janjikan bagi kita itu pada waktunya. Ada waktu terang, ada waktu gelap. Ada waktu yang enak, seperti saya katakan lagi, saya ulangi lagi. Tertawa di situ, bersukacita, glory, haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Tiba-tiba gelap. Mana itu glory, haleluya, puji Tuhan, amin, amin. Di sisi yang gelap ini, kok gak kedengaran? Allah tidak mau seperti itu. Allah menghendaki dua-dua kita sama. Bisa menerimanya sama. Karena dia melihat itu bagi manusia baik. Kalau nggak ada gelap, kita ini bekerja, beraktivitas terus, lama-lama habis badan kita, tubuh kita, kekuatan kita. Tapi Allah tidak kehendaki demikian. Allah memberikan kita waktu untuk beristirahat, saudara. Malam tidur. Kecuali yang nonton bola sekarang ini. Ya, melek-melekan. Jadi kurang tidur dan sebagainya. Ya. Tapi maksud saya tentang bekerja, bukan tentang nonton bola. Itu terserah. Yang suka bola silahkan nonton. Asal kalau besok harus bekerja, ya kerjalah dengan baik. Jangan ngantuk-ngantuk. Ya, bekerja dengan baik. Jadi inilah yang Tuhan siapkan buat kita. Janji Tuhan yang tidak pernah dia lupakan dan tidak pernah lalai dalam janji-janjinya. Dan itu telah terbukti dalam kehidupan bangsa Israel. Allah janjikan negeri yang baik. Allah janjikan negeri yang luas, subur, limpah dengan madu dan sebagainya. Dan itu mereka buktikan, mereka bawa pulang. Tapi yang saya lihat dari Tuhan, apa yang saya boleh dapatkan dari Allah yang kita sembah, ada Allah yang bukan hanya bukan hanya tidak lupa kepada janjinya. Bukan hanya menepati janjinya. Bukan hanya ingin kita merasakan. Tetapi Allah juga adalah Allah yang tidak pernah menyembunyikan sesuatu bagi orang-orang yang percaya. Artinya dia Allah yang terus terang. Dan itu sebabnya kalau Tuhan tinggalkan firman Allah Alkitab ini. Dalam Alkitab ini kita temukan hal-hal yang tadinya mungkin atau tidak pernah diketahui. Atau tidak pernah orang katakan itu kepada kita. Karena gak ngerti. Tapi puji Tuhan. Tidak ada yang Allah sembunyikan. Bagi orang yang percaya. Dan bagi orang yang dikasihinya. Terus terang. Dia berkata di dalam firman Tuhan dalam Keluaran 3 tadi. Bahwa di situ, Keluaran 3 ayat 8. Di situ ada orang-orang kafir. Ada orang-orang Het, Feris, Yebus, Kanaan dan sebagainya. Jadi ada yang enak, ada yang enak. Jadi Allah enggak cuma yang enak saja lalu ini didiamkan sampai mereka masuk ke sana. Kaget nih ada orang-orang itu, tidak. Allah sudah ngomong, Allah sudah mengatakan. Jadi tidak ada yang Allah sembunyikan bagi orang-orang yang percaya dan orang yang dikasihinya. Dan ini adalah firman. Sebab itu saudara jangan kaget dengan keadaan. Sebenarnya semua sudah ada dalam firman Allah. Kepada Abraham, ketika Allah akan membinasakan Sodom dan Gomora, Allah memberitahu kepada Abraham akan dihanguskannya, akan dibinasakannya Sodom dan Gomora. Sehingga ketika Abraham dengar itu dia ingat Lot, aduh ada keponakan aku di sana. Dia mengadakan tawar-menawar dengan Allah. Boleh enggak kalau ada 50 orang, Tuhan jangan 50 orang yang benar, 50 orang yang percaya. Boleh enggak Tuhan jangan binasakan. Tapi ternyata enggak ada.
Tawarannya, saya sampai kalau renungkan, Abraham kepada Allah kayak kepada temannya, sahabatnya. Bisa tawar menawar dari 50, turun ke 45, turun ke 40, turun ke 30. Allah jawab semua. Luar biasa Allahnya. Allah Abraham adalah Allah saudara dan saya juga. Amin. Sama. Saudara mungkin lalu bertanya, saya boleh tawar-tawar enggak? Silahkan. Mau tawar silahkan. Abraham aja nawar ya. Abraham tawar toh? Mau nawar? Kalau kita mau beli barang, kadang-kadang kita tanya dulu, boleh tawar enggak? Kita enggak langsung mau ambil. Kita coba dong, kalau boleh tawar dapat yang lebih murah kenapa enggak? Betul enggak? Ibu-ibu, ya? Enggak usah harga gitu, iya ambil enggak, tawar boleh enggak? Saya ditawarin, beli baju nih, saya ditawarin online. Saya juga nawar, boleh enggak lebih kurang? Aduh, tuh kan kita kan selalu mau yang lebih murah. Jadi tawar boleh saja silakan. Saudara punya hak untuk itu. Mau dikasihnya, itu terserah. Betul? Mau dikasih itu terserah. Ternyata di Sodom dan Gomora tidak ada sejumlah yang diminta oleh Abraham. Tapi maksud saya bukan itu. Sekarang Allah ini tidak menyembunyikan sesuatu dari orang-orang yang dikasihinya. Bahwa Sodom dan Gomora itu akan dibongkar balikkan, akan dibinasakan. Itu dia sudah katakan, di situ ada yang enak ada, yang gak enak ada. Tapi yang menuntun kamu ke sana, kamu gak jalan sendiri. Aku tuh bersama kamu. Amin. Aku tuh bersama kamu. Aku yang menuntun, berarti aku di depan dong. Tuhan yang menjadi pemimpin. Jadi kalau Tuhan di depan kita, harusnya kita berani memasuki. Baik yang enak, baik yang tidak enak. Kalau enak terus, semua lancar, kita pasti akan menjadi orang-orang yang ya so and so lah. Kalau ikut Tuhan tuh enggak benar-benar enggak serius. Begitu-begitu aja. Enggak ada sesuatu yang apa ya? Pokoknya monoton. Jadi Tuhan juga tahu kita akan terlena dengan keenakan dan kenyamanan hidup. Kita akan terlena. Dan itu sebabnya Tuhan tahu dua sisi ini tuh perlu. Agar manusia ini imannya kepada Tuhan juga jadi kuat. Yesaya 60. Saya berikan ayat-ayat yang sederhana saja. Untuk selalu saya katakan seperti itu. Ngapain yang ngejelimet yang nanti kita gak ngerti. Susah disimak. Dalam Yesaya pasal 60. Saya ini susah ya buka-buka Alkitab. Jadi baca aja dari apa yang ditayangkan di sini. Yesaya pasal yang ke-60. Agak lama. Oh ya, oke. Yang kedua. Sebab sesungguhnya Yesaya 60. Ini sudah diberitahukan berarti. Sudah ada. Ya. Jadi kita gak perlu bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Allah gak mau kita kaget-kaget. Lalu bertanya, lalu begitu. Ini Allah sudah siapkan. Sebab itu kenalilah firman Allah. Pahami firman Allah. Suka baca firman Allah. Aduh saya tuh gak pernah deh. Gak tahu nih ayat nih ada ya. Saya gak ngerti. Aduh. Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya ini sudah dinubuatkan. Kegelapan menutupi bumi. 1. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ini sesungguhnya. Ini memang kenyataan. Yang ada sekarang ini. Tambah lama tambah gelap. Kegelapan dan kekelaman. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata. Tapi ini yang Allah sudah beritahukan. Jadi kita mesti menyiapkan diri. Untuk masuk di dalam keadaan kegelapan. Dan sekarang bukan saja belum masuk. Kita ada di tengah-tengah kegelapan yang menutupi bumi sekarang ini. Tambah gelap. Tambah pekat oleh dosa dan kejahatan. Menghadapi
pemilu sebentar lagi. Kita kadang-kadang dibingungkan. Dengar ini, aduh iya dia. Lalu dengar ini, oh iya ini. Ini. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, gambreng. Yang mana? Saya nggak ngomong apa-apa loh. Saya nggak tanya kepada saudara, kalau saya bilang yang mana, saya nggak nantikan jawabanmu, enggak. Saya bukan mau menantikan jawabanmu, tidak. Saya cuma mau katakan whoever. Kita mau pilih 1, silahkan. Mau pilih 2, silahkan. Suka-sukamu. Tapi yang saya cuma berdiri atas kebenaran firman aja. Kalau ini disampaikan kepada mereka, mungkin mereka nggak bisa terima bahwa dunia ini nggak bertambah baik. Nggak ada manusia yang baik. Whoever yang jadi presiden. Salahkan saya, silahkan. Karena saya berdiri atas kebenaran. Oh, mereka membuat janji-janji yang baik. Tentu dong. Memberikan penuh kepada bangsa dan negara harapan-harapan yang luar biasa. Ya tentu dong. Agar dipilih. Tapi apakah benar nantinya? Mengerti saudara? Jadi whoever lah. Kita hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan izinkan siapa yang jadi, itu seizin Tuhan. Dia yang jadi seizin Tuhan, ya udah. Nah ke depannya, nanti kalau kita terlalu berharap, udah dia memang baik, wah kita menang, dia yang terpilih. Nah satu waktu ke depan, ya kita juga akan dikecewakan. Namanya manusia. Betul? Betul. Kembali ke firman saudara. Saya bukan berbicara kepada satu kumpulan orang yang nggak tahu firman Allah, yang nggak percaya kepada Tuhan, bukan. Tapi saya menyampaikan kebenaran ini yang Allah sudah sampaikan kepada kita. Keadaan tuh seperti itu. Bumi gelap, bangsa-bangsa kekelaman dalam hati pikiran mereka. Suratan Timotius, 2 Timotius 3 ayat 1 yang sering kali diberitakan di sini. Saudara udah tahu, masa sukar di hari terakhir. Ketahuilah. Kan udah difirmankan berarti toh. Jadi kudu tahu, harus tahu. Kalau sekarang kita bisa tertawa mungkin sebab ya masih oke lah semuanya. Ya. Tapi siap untuk menangis. Karena apa saya belum tahu. Tapi inilah yang kita perlu alami di dalam kehidupan kita. 2 Timotius sudah katakan akhir zaman. Masanya sukar, sudah ditentukan. Tidak dikatakan begini, tapi buat kamu yang percaya nggak apa-apa, nggak sukar kok buat kamu. Nanti ini kamu yang enak, kamu pokoknya nggak apa-apa gitu. Enggak, sama. Yang terang ada, yang gelap pun harus. Ya. Jangan mau terima yang terang terus, lalu yang gelap kita nggak mau. Kepada murid-murid Yesus juga berkata, terus terang. Dia nggak kasih janji-janji yang enak-enak kepada mereka. Aku utus kamu seperti domba ya. Tapi aku utus kamu ke tengah apa? Nah. Aku utus kamu ke tengah serigala. Serigala tuh sekitar kamu. Kamu tuh domba. Kamu justru mangsanya atau sasarannya serigala. Aduh. Jadi ada serigala bukan yang enak-enak. Domba lalu ketemunya domba juga. Enggak. Kamu aku utus sebagai domba ke tengah serigala-serigala yang siap menerkam kamu. Dan kita ada di dunia yang seperti ini. Allah tidak pernah menyembunyikan sesuatu bagi orang yang dikasihi.
Allah tidak pernah menyembunyikan sesuatu bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dia membuka semua. Dia memberitahukannya kepada kita. Ada ini, ada yang itu. Sekarang begini, besok bisa lain. Allah sudah memberitahukannya kepada kita sekalian agar kita tidak terkejut, agar kita tahu bagaimana kita harus menghadapinya. Tapi dalam Ulangan 1 ayat 29, ketika mereka masuk dan temui hal itu, saya berkata tadi, Allah tidak mau Israel hanya menikmati berkat. Allah tidak mau Israel hanya menikmati berkat, merasakan aman dan sebagainya. Tetapi Allah memperhadapkan mereka kepada bangsa-bangsa yang kafir itu agar mereka melatih untuk berperang. Namun di dalam Ulangan 1 ayat 29 dan ayat yang ke-30 dia berkata seperti ini. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau. Seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Ada pembelaan Tuhan. Dia sudah berkata, aku yang akan menuntun kamu ke negeri yang seperti itu. Baik, luas, ada ini, ada itu untuk dinikmati. Tapi juga ada ini yang gak enak untuk kamu melatih berperang. Tapi aku ini ada di depan kamu. Berperang, bergumul, menghadapi, tapi yang memberikan kemenangan adalah Tuhan. Yang mengalahkan sehingga menangnya merekanya adalah karena Tuhan. Amin. Tuhan, selalu karena Tuhan. Jadi dalam hidup kita ada dua sisi yang seperti ini. Seekor burung Raja Wali, kita juga tahu bagaimana dia melatih anak-anaknya untuk terbang. Ya. Dia tidak akan membiarkan anaknya itu kalau yang belum bisa terbang untuk lalu jatuh, lalu mati. Tidak. Begitu juga dengan Allah kita. Dia tahu kemampuan kita sekali. Dan dalam Ulangan pasal 32, coba kita buka. Lihat bagaimana perumpamaan itu diberikan kepada kita sekalian. Ayat 10 barangkali saya baca dulu dari Ulangan 32. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya, ini pada waktu mereka masih di padang gurun. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Bangsa Israel ini yang adalah umat pilihan Allah di padang belantara ketika mereka baru keluar dari Mesir. 40 tahun dijaga, dikelilingi, diawasi, diberikan makan, menikmati, nggak tahu berperang. Berjalan, tidak ada sesuatu yang mereka keluarkan, semua disiapkan untuk mereka. Luar biasa pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Pada waktu terang, pada waktu kita ada di terang, di sisi yang terang, di mana semua berjalan baik, mulus, lancar, usaha, sekolah, kuliah, rumah tangga, keluarga, semua oke-oke saja. Kita bersuka cita dan tertawa. Tapi ketika kita masuk di sisi yang gelap, seperti burung-burung ini, anak-anak burung Raja Wali, ya, dilepaskan dari sarang, dibongkar sarangnya. Untuk apa?
untuk mereka belajar menggunakan sayap mereka. Agar sayap itu bisa berkepak-kepak, bisa kuat menggunakan sayap mereka. Ketika induk ini melihat bahwa anak ini mungkin lemah, dia gak akan biarin terus. Lalu plak jatuh mati. Enggak, bukan begitu. Bukan begitu Allah kita terhadap kita. Tapi ketika dia lihat kita kelepek-kelepek, ketika dia sudah lihat kita kelepek-kelepek, maka dikatakan di sini, dia datang menyambar dan dia mendukung anak itu kembali. Haleluya. Haleluya. Ada waktunya di tengah gelap yang gak enak itu, selalu keadaan kita seperti itu. Sering keadaan kita seperti itu. Kelepek-kelepek. Menjalani masa yang gak enak, kelepek-kelepek. Tapi ingat Raja Wali. Kita tengah ada di sana. Kenapa kita dihadapi dengan itu? Agar iman kita kepada Tuhan akan bertambah kuat. Melatih iman kita. Iman kita ini harus dilatih terus supaya tambah kuat, tambah kokoh, tambah enggak goyah. Lewat apa? Ya lewat hal-hal yang seperti itu. Suratan Petrus katakan bahwa iman kita dimurnikan, satu-satunya tempat, satu-satunya hal yang membuat emas itu murni, iman itu murni, yaitu api. Yang panas, yang gak enak. Jadi ada kesejukan, angin, AC, enak, nyaman, taunya ada api. Ya, itu untuk memurnikan iman kata Alkitab. Nah begitu juga di dalam kehidupan kita. Seekor Raja Wali saja mengerti apa yang dia buat dengan anak-anaknya. Orang suka berkata, keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Jangan keenakan terus di sana. Mengapa saudara? Coba lihat bagaimana apa perkataan Tuhan tentang Moab. Yeremia pasal 48. Yeremia 48. Saya pernah jelaskan ini kepada saudara sekalian. Yeremia 48 ayat yang ke-11. Ya. Puji Tuhan. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Gak ada apa-apa. Aman. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Masih ada endapan. Masih ada ampas. Tapi dia tenang aja di situ. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Anggur yang baik, anggur yang berkualitas nomor 1. Ya. Pembuatannya itu seperti ini. Dituang. Sampai endapannya dituang kadang-kadang ke dalam bejana yang sempit. Kita berada di dalam satu masa yang gak enak, sempit. Dituang. Tapi ada saatnya nanti ke dalam satu bejana yang lebar, luas. Di mana kita merasa kelegaan. Enggak selalu bentuk bejananya itu sama. Ada kalanya sesak. Begitu juga kita alami dalam hidup ini bukan? Tapi ini perlunya buat apa? Supaya akhirnya endapannya tuh hilang. Karena dikatakan begini. Dia anggur ini Moab seperti Moab. Enggak dituang seperti anggur yang seharusnya dituang dari tempayan ke tempayan. Tidak pernah dalam pembuangan, maksudnya begini. Ada kalanya di tempat yang terang, harus ada terang. Kena kepada anggur tersebut. Tapi ada masanya dia ditaruh di tempat yang gelap. Nah itu prosesnya. Pembuatan anggur yang akhirnya menghasilkan anggur berkualitas nomor 1. Dia berkata begini. Karena dia ini gak pernah dibuang. Karena dia gak pernah dituang. Endapannya itu tinggal. Sebab itu rasanya tetap padanya. Dan baunya tidak berubah.
asam. Endapan yang seharusnya tidak ada dalam air anggur yang murni itu masih ada pada Moab. Jadi anggurnya tuh asam. Nggak enak. Saudara yang suka minum anggur tahu anggur yang baik itu anggur apa? Yang rasanya seperti apa? Makan anggur aja buahnya, kalau dikasih yang asam mau nggak? Ya asam. Muka kita jelek kalau asam. Aduh, kerinyut apa. Tapi kalau manis, luar biasa. Ya. Dituang dari bejana tempayan ke tempayan, dibuang kadang-kadang diterang kepada yang gelap. Ini keberadaan. Ini kenyataan dari hidup kita. Ya, supaya jangan sampai bau yang lama, bau kita sebagai orang-orang yang tadinya baru kenal Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam kehidupan iman kita, itu harus semakin meningkat. Jalan orang benar ini semakin terang, semakin menyenangkan kehidupan di dalam Kristus Yesus. Mau terang, mau gelap tetap menyenangkan karena ada Tuhan. Nah, begitu juga dengan anggur. Untuk mendapatkan akhirnya anggur yang kualitas nomor 1. Haleluya. Allah tidak pernah menyembunyikan sesuatu bagi orang-orang yang dikasihinya. Allah siap memberkati, Allah juga siap mengizinkan kita untuk masuk dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Kita tidak mau dengar tentang hal itu. Kita tidak suka mendengar tentang hal itu. Tetapi itu pun datang. Sebab itu dari awal saya katakan suka atau tidak suka. Itu toh kita akan hadapi. Mau lari kemana? Hendaknya kita makanya mengerti keberadaan ini. Hendaknya kita mengerti kehidupan Kristen itu seperti itu. Ada tertawa, ada menangis, ada tertawa. Saudara Junior ada di belakang. Hari Kamis dia khotbah. Dia bilang begini. Pada waktu ayahnya belum bertobat, belum masuk Pantekosta, dia alergi masuk di Pantekosta. Karena dia begini di Pantekosta, apaan sih? Tadi dia nangis kan kalau berdoa menangis. Tuhan. Kita menangis jangan cengeng ya saudara, bukan karena cengeng ya. Gak diajarin kepada kita menangis. Mari kita menangis, menangis mah gak ada. Aneh, ya enggak. Tapi kita sendiri berdoa, kita menangis. Kadang-kadang kita menyanyi, kita bisa keluarin air mata. Betul enggak? Nah, kenapa? Kenapa begini? Kenapa gue nangis ya? Nah, tanya deh kepada diri sendiri. Kita menangis, tapi nantinya kita, ketawa lagi, senang. Lah, ini si papanya Junior lihat, apaan sih? Gereja Pantekosta apaan sih? Ntar ketawa-ketawa, ntar nangis, ketawa lagi, ketawa baru nangis lagi, aduh. Kita menangis itu bukan karena kita sedih. Ya kita bisa menangis karena sedih seperti tadi dikatakan, tetapi ketika kita dalam hadirat Allah, kita terharu karena kebesaran Allah, karena perbuatan Allah di dalam hidup kita. Ya, jadi dua sisi dari kehidupan ini tetap ada dan melekat di diri kita. Jangan pernah mau terima cuma berkat Allah. Jangan cuma mau terus tinggal di tempat yang enak, yang nyaman. Allah izinkan yang gelap itu datang. Untuk kita merenungkan, untuk kita melatih kekuatan kita. Pertumbuhan iman kita itu, ya, itu tetap justru dinyatakan dalam hal ini. Sebagai penutup saya mau memberikan contoh dari seorang yang imannya betul-betul bertumbuh yang saya lihat adalah kalau dikatakan Moab tadi, maka saya ingat kepada Ruth, Naomi. Ya, ketika Ruth dan Naomi, Ruth ada di Moab, Naomi dengan keluarganya pindah ke Moab karena adanya bela kelaparan di Bethlehem, maka Ruth itu akhirnya menikah dengan anak-anaknya Naomi dalam kitab Ruth. Tapi kita tahu dari cerita ini bahwa kemudian mereka ini semuanya meninggal. Elimelech, Kalyon, Maklon mati. Ya.
Tapi selama mereka masih ada, selama mereka menikah, berkeluarga, Naomi ini selalu memberitakan tentang Allahnya. Dan dari situlah timbul imannya Ruth. Dua-dua dengar, Orpa juga. Tapi lalu diperhadapkan. Mereka nyaman, terus nyaman dalam hidup di Moab karena itu negara mereka sendiri nyaman. Itu bangsa mereka sendiri nyaman, mereka tahu semua, biasa dengan keadaan. Tapi kemudian timbul saatnya. Naomi katakan, di Bethlehem sudah ada roti lagi, bela kelaparan telah lewat, saya mau kembali. Kamu kembali aja ya kepada bangsamu. Kamu cari suami lagi deh dari bangsamu. Aku gak bisa berikan harapan. Naomi tidak bisa berikan harapan sedikit juga. Naomi yang saya pernah katakan, tadinya memberitakan tentang Allah yang berkuasa. Mendatangkan iman dan menumbuhkan iman dalam hati kedua mereka. Bahkan di dalam hati Ruth, iman itu bertambah kuat ketika Naomi memperhadapkan mereka pada pilihan. Orpa kembali, Naomi tetap mengatakan, Allahmu akan jadi Allahku, Tuhanmu adalah Tuhanku, bangsamu adalah bangsaku, di mana engkau mati di situ juga aku mati. Tanpa melihat adanya harapan. Ya. Dia masuk dalam sisi yang gelap. Dia diizinkan, dia harus pilih. Tapi imannya berkata, aku akan tetap ikut dengan Naomi. Bukankah ada Boas yang tidak pernah dia kenal, gak pernah dengar tentang Boas, gak tahu Boas itu siapa, kayak apa orangnya, gak pernah tahu. Tapi itu Allah siapkan bagi dia. Lewat masa yang gak enak. Dulu di Moab gak tahu bekerja, di Bethlehem dia harus mencari, dia harus bekerja di ladangnya Boas. Susah, alami yang susah, alami kerja keras untuk mendapatkan Boas akhirnya. Begitu juga dengan saudara dan saya. Ada maksud Allah tuh buat apa? Melatih iman kita. Dia ingin kita mendapatkan, dia ingin kita dapatkan iman yang benar-benar kuat kepada dia. Kan firman Allah sudah katakan, kalau dia datang kembali, gak ada yang dia cari dari kita. Bukan harta, bukan apa-apa, bukan. Dia cuma ingat dan cari apakah kita masih ada iman kepada dia. Itu aja. Jadi iman itu mesti dipertahankan. Iman kita mesti kuat. Dan jadi kuat seperti jadi kuatnya kepak sayap dari anak-anak Raja Wali. Ketika mereka keluar dari sarang mereka yang nyaman, demikianlah juga dengan kehidupan kita. Ketika Tuhan izinkan kita masuk dalam gelap, jangan menangisi, jangan sayang diri. Jangan mengatakan tidak mampu. Israel, Tuhan pimpin ke depan. Dia ada di dasana bersama dengan mereka. Saya tidak tahu keadaanmu sekarang ini. Dalam keadaan yang seperti apa. Ya, engkau ada di sisi yang terang. Semua berjalan baik. Tidak ada masalah. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Semua jalan baik. Sekarang barangkali. Tapi mungkin saudara juga di dalam keadaan yang sedang gelap. Ya, keadaan yang sedang gak enak. Usaha saudara mungkin. Kuliah, rumah tangga, pelayanan saudara, apapun bentuknya. Tapi ingat, Allah sendiri katakan, aku yang tuntun kamu ke sana. Jadi ada Allah bersama dengan kita. Apapun dan dimanapun keadaanmu saat ini, bagaimanapun keadaanmu. Sedang tertawakah engkau? Atau sedang menangiskah engkau? Sedang menarikah engkau? Atau sedang meratapkah engkau karena keadaan? Ingat, Allah sudah memberitahukannya lebih dahulu. Allah sudah memberitahukannya. Allah ingin supaya iman kita tetap kuat. Haleluya. Haleluya. Ya, jangan tolak gelap yang datang. Ingat, di setengah situ Allah sedang melatih iman kita. Haleluya. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan.
Ya. Kasih setia Tuhan berlaku pada waktu diberkati, pada waktu semua berjalan baik, pada waktu tidak ada apa-apa. Tapi kasih setia Tuhan juga tetap berlaku ketika kita masuk dalam masa yang tidak menyenangkan. Kasih setia Tuhan itu tidak berubah. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Tiada pernah ku ragukan. Amin. Kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Setiap waktu. Amin. Amin. Dalam hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Tak pernah kau tinggalkan. Ya, amin. Haleluya, benar Tuhan tidak pernah tinggalkan. Puji Tuhan. Langit mendung, suram, tidak ada cahaya. Oh, puji Tuhan. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Saudara nyanyi sambil merenungkan kata-kata ini. Saya tidak tahu keberadaanmu. Tiada pernah. Jangan ragukan kasih setia Tuhan. Di gelap kasih setianya ada, di terang kasih setianya sama. Maksudnya agar dalam dua keadaan itu kita tetap memuji, kita tetap mengucap syukur, kita tetap setia melayani, setia beribadah, berdoa dan seterusnya. Tetap sama. Haleluya. Ya, amin Yesus. Awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang. Puji Tuhan, tak pernah kau tinggalkan diriku. Puji Tuhan. Renungkan nyanyian. Walau seribu depan di sisi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau tetaplah. Amin. Kau tetap Allah penolongku. Puji Tuhan. Walau 10.000 depan di akan ku goyang sebab Yesus sertaku. Haleluya. Ketika gelap datang, banyak orang mundur, tidak tahan. Ya, ragu dan sebagainya. Walaupun banyak yang ragu, mundur di sisi kiri kanan kita, tidak bisa apa-apa, tidak bisa bangkit, tidak bisa bersuka cita. Tapi karena ada Yesus, ada firman Allah dan janjinya yang sudah memang mengatakan demikian. Marilah, angkatlah jiwa, angkat matamu, ajak jiwamu untuk memuji Tuhan. Tadi Susi menceritakan mungkin keadaannya sedang seperti dalam keadaan yang gelap. Kalau maunya sih tinggalkan. Tapi ini adalah pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia mengerti bahwa penyertaan Allah berlaku bagi Kusnadi di rumah sakit sekarang dalam keadaan seperti apa saya tidak tahu. Keadaan mungkin gelap rasanya seperti itu. Tapi biarlah kita jangan ragukan kasih setia Tuhan. Ya, saya tidak tahu bagaimana saudara. Saya tidak mengerti. Tapi kalau sedang gelap, kalau ada awan mendung, kalau ada yang kurang lancar berjalan, tersendat-sendat dan sebagainya. Sebut saja yang gak enak. Mari angkat kepalamu,
latih imanmu. Katakan, Tuhan, Engkau Allah yang tidak berubah. Engkau aku tetap jadikan penolongku Tuhan. Janji-janjimu itu pasti. Pegang saja. Pegang janji itu dan percayanya. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku,